Kenapa kok datang terlambat? Gimana ya pasaran? Besok jangan diulangi lagi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, kalian seharusnya berangkat lebih awal. Kalau begitu silakan duduk. Siapa hari ini yang tidak masuk? Angga. Angga, kemana Angga? Apa? Iya, dari ruang lagi. Oke. Hari ini kita akan mempelajari materi eksponen. Ada yang tahu apa itu eksponen? Belum ada? Belum. Apa? Nah, terus sekali hari ini kita akan mempelajari terkait bilangan berpangkat. Sebelum itu, tujuan pembelajaran kita di akhir fase nanti, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep eksponen, mengidentifikasi sifat-sifat eksponen, dan menjelaskan penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian lihat dan amati. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Apakah kalian melihat pola yang ada pada bilangan itu? Ya, Bu. Ya, coba Dayu. Terdapat pola yang sangat jelas bahwa terlihat bahwa setiap hasil adalah 2 kali lipat dari hasil sebelumnya. Nah, Karena adanya perpangkatan yang menyebabkan perkalian berulang. Betul sekali. Nah, sebelum kalian mempelajari materi eksponen ini, kalian harus memahami perkalian berulang. Ada yang tahu apa itu perkalian berulang? Bagaimana? Perkalian yang diulang-ulang. Nah, betul sekali. Perkalian berulang ini adalah metode pengoperasian yang dilakukan secara berulang. Oke, definisi eksponen. Betul sekali kata Dewi, eksponen itu adalah bilangan berpangkat, di mana bilangannya dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak beberapa kali. Dan pada bilangan berpangkat ini ada notasi pangkat. Notasi pangkat adalah bentuk yang disederhanakan yang digunakan untuk menuliskan berapa kali suatu bilangan dikalikan secara berulang. Bentuk umum dari bilangan eksponen atau bilangan berpangkat adalah A pangkat N. A pangkat N ini sama dengan A dikali A dikali A dikali bla 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 dikali A sebanyak N kali. Jadi N di sini adalah pengalian berulang. Sebanyak berapa kali sih pengalian itu kita lakukan? Ada yang ditanyakan terkait bentuk umum dari eksponen ini? Oke. Bagian dari bentuk umum ini ada A ini sebagai bilangan pokok atau bilangan basis, dan N adalah bilangan berpangkat atau bilangan pangkat. Selanjutnya yaitu sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen ini terdiri dari 2 macam, yaitu bilangan berpangkat sebenarnya dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat sebenarnya ini MN, bilangan berat positif. Coba anak-anak sekalian amati untuk sifat yang nomor 1 dan sifat nomor 2. Ini memiliki basis yang sama. Benar? Nah, karena pada sifat nomor 1 dan 2 ini memiliki basis yang sama, kita tinggal lihat operasi yang ada pada sifat tersebut. Jika operasinya perkalian, seperti nomor 1, maka kita tinggal menjumlahkan pangkatnya. Dan untuk operasi pembagian seperti nomor 2, kita tinggal mengurangi pangkatnya. Dan dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan M harus lebih besar dari N. Paham? Paham. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu pangkat yang dipangkatkan. Kita memiliki A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi menjadi pangkat M. Nah, kalau kita menemui
bentuk yang seperti itu, kita tinggal mengalikan saja pangkatnya, yaitu M dikali N. Oke, di sini ada barcode ini. Nanti kalian bisa men-scan-nya, atau kalian ingin mencoba men-scan sekarang? Nah, ini akan langsung terhubung di YouTube. Silahkan dicoba. Di sini ada penerapan dari sifat eksponen dan ada sifat eksponen. Bisa? Nah, jika nanti kalian masih belum memahami terkait sifat dan penerapannya fungsi eksponen ini, nanti kalian dapat melihatnya di YouTube yang telah saya sediakan. Oke, kita lanjut ya. Untuk sifat keempat dan kelima, kita lihat ya. Ini memiliki dua basis yang berbeda. Apa basisnya? A dan B. Benar sekali, kita memiliki basis dua, yaitu A dan B. Sama seperti sifat yang ke-1 dan kedua, karena ini memiliki dua basis yang berbeda, maka kita tinggal memberikan pangkat pada masing-masing basis. Untuk sifat yang keempat, A kali B pangkat N. Jadi kita tinggal memberikan masing-masing basis itu dengan pangkat, yaitu A pangkat N dikali B pangkat N. Begitupun dengan sifat yang kelima, yaitu pembagian A per B pangkat N. Jadi kita tinggal memberikan masing-masing basis itu dengan pangkat. Namun sifat kelima itu B-nya tidak boleh sama dengan 0 dan M harus bilangan asli. Jadi sifat keempat dan kelima, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Untuk sifat yang keenam, yaitu A pangkat 1 sama dengan A. Nah, pada sifat ini, berapapun banyaknya bilangan kalian, jika dipangkatkan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Kenapa? Karena tidak ada pengulangan. Ya, benar sekali, karena tidak ada pengulangan berkarya. Oke, yang selanjutnya yaitu bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan berpangkat tak sebenarnya ini terbagi menjadi dua macam juga, yaitu pangkat bulat negatif dan 0 dan pangkat pecahan. Pangkat bulat negatif dan 0 yaitu A dan M bilangan asli. Untuk sifat yang pertama yaitu A pangkat negatif M. Jangan bercanda dulu ya, Bu Guru sudah menjelaskan. Oke? Ya, untuk sifat yang pertama yaitu A pangkat negatif M. Nah, di sini, di sifat ini kita merubah pangkat negatif M itu menjadi pangkat yang positif. Maka A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, jika A elemen bilangan rasional, maka A tidak boleh sama dengan 0 dan M bilangan asli. Untuk sifat yang kedua yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun banyaknya bilangan kalian, jika dipangkatkan dengan 0 maka hasilnya 1. Benar sekali. Ada yang ditanyakan terkait sifat ini? Tidak. Oke. Selanjutnya yaitu pangkat pecahan. Akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Dari mana 1 per 2 itu diperoleh? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Belum? Nah, akar. Akar ini sebenarnya bukan hanya akar saja, namun kita memiliki pangkat 2. Kenapa pangkat 2 ini tidak ditulis dalam setiap akar ini? Karena akar 2 ini sudah menjadi indeks akar yang secara umum.
Jadi, jika kalian menemukan bentuk akar seperti ini, maka secara otomatis ini sudah memiliki pangkat 2. Oke, paham? Paham. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, jadi pada definisi yang kedua kita memiliki pangkat 3 dari akar A. Nah, jika sudah dituliskan pangkatnya, otomatis itu bukan merupakan pangkat 2. Tidak bisa seperti ini. Dimengerti? Oke. Untuk sifat pertama yaitu akar pangkat n dari a pangkat n. Pada sifat nomor 1 ini kita mempunyai 2 pangkat. Yang pertama akar pangkat dari n dan a pangkat n. Pertamanya kita sudah memiliki a pangkat n. Kita memiliki bilangan a pangkat n ini. Kemudian diakarkan lagi dengan akar pangkat n ini. Jadi kita memiliki 1/n. Diperoleh dari mana 1/n ini? Dari akar pangkat n. Paham? Paham. Kemudian kita tinggal mengalihkan, maka a pangkat n/n. Bisa dimengerti untuk sifat yang pertama? Bisa. Oke, untuk sifat yang kedua yaitu akar pangkat n dari a kali b. Nah, ini seperti dari sifat-sifat yang sebelumnya. Jika memiliki basis yang berbeda atau akarnya itu berbeda, kita tinggal memberikan pangkat dari masing-masing atau angka pangkat dari masing-masing basis tersebut. Begitupun dengan operasi pembagian. Oke, paham? Paham. Nah, untuk sifat yang terakhir yaitu akar pangkat n dari akar pangkat m dari a. Di sini adalah akar yang diakarkan lagi. Nah, sebelum itu kalian harus melihat terlebih dahulu, yaitu bentuknya. Nah, ini kita rubah ini terlebih dahulu. Nih, akar pangkat m dari a. Ini kita memiliki berapa? Pangkat 1/n. Benar sekali, sangat pintar. Kemudian, untuk akar pangkat n ini, jika kita rubah ke dalam bentuk pangkat berapa? 1/n. Nah, jadi kita memiliki a pangkat 1/n, kemudian dipangkatkan lagi menjadi pangkat 1/n. Kemudian ini kita kalikan 1/m dikali 1/n menjadi a pangkat 1/m kali n. Dari sifat-sifat tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau begitu kita akan langsung ke penerapan soal. Oke, oh maaf ya, terima kasih. Karena kita memiliki pangkat yang negatif, maka kita akan rubah menjadi pangkat yang positif. Jadi kita pisah terlebih dahulu 24/6. Nah, ini kita pindah ke ruas atas untuk merubah pangkat negatif menjadi pangkat Positif. Jadi sama-sama ya, a pangkat min 7 dikali a pangkat 2 kita rubah ke bentuk pangkat positif. Kemudian b pangkat min 2, b pangkat 3, c dan c pangkat 6. kita memiliki ini. Kemudian 24 dibagi 6. 4. Oke. Jika
hasilnya perkalian, maka berarti A negatif 7 ditambah 2. Kemudian untuk B negatif 2 ditambah 3. untuk yang C ya benar 1 tambah 6. Jika tidak ada pangkatnya ini maka memiliki pangkat 1. Betul sekali, pintar sekali anak-anak itu. Nah, negatif 7 ditambah 2 Negatif 5. ya negatif 5. Kemudian B 1. C 1 tambah 6 7. Nah, di sini kita mempunyai pangkat negatif di A. Jadi kita merubahnya lagi ke pangkat Positif. Jadi 4. Nah ini, oh salah teman-teman, sebentar. Nah, kita rubah pangkat negatif dari A ini menjadi positif. Jadi kita A pindah di bawah agar menjadi pangkat yang positif. Kemudian B dan C pangkat 7. Jadi penyelesaian dari penyederhanaan contoh soal tersebut adalah 4 BC pangkat 7 per A pangkat 5. Oke, dari contoh soal ini ada yang masih belum paham terkait sifat, terkait penerapannya, terkait apa yang belum kalian pahami? Bagaimana operasinya? Tadi kalau dibagi itu dijumlahkan. Oh, kalau dibagi itu dikali. Ya. Sudah paham? Jangan sampai ulang saja. Sudah paham. Oke. Kalau begitu kita ke nah, ini ya jawabannya sama. Kita akan ke latihan soal. Silakan anak-anak kerjakan dan nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Berapa menit, Bu? Ya selesainya kalian. Sampai 2. 3. Ayo, kamu mana? Ayo dikerjakan terlebih dahulu. Dan ini caranya bagaimana? Yang mana sekarang? Yang itu, yang pertama ini. Oh, saya sudah. Untuk nomor kedua. Ya, sudah ya. Ya, oke. Ya, ini tuh cara Mana ini? ini kan begini. Ya, Bu, bagaimana? Kita itu ini kita Bu, mau bisa mau maju katanya. belum sebentar ya, sebentar. Biar selesai semua. Tulis ini ditulis dulu soalnya. Sudah, Bu. Nah, kita karena sudah memiliki pangkat yang positif, kita tinggal mengurangkan. Karena ini operasinya Pembagian. Nah, ya, coba. 8. 5 dikurangi 8. Nah, ya benar seperti ini. Iya. Oke, silahkan yang ingin maju silahkan maju. Ini banyak sekali backmarkernya ya. Ayo, yang mau maju mau lihat tadi silahkan ini banyak. Nomor 1, nomor 2. Iya, ini. Tidak apa-apa kalau salah, kita itu sama-sama belajar. Ayo masih kurang 1, siapa yang ingin maju? Ini masih ada. Oh ya, silakan Anda.
Muat, muat. Kamu agak geser ke sana. Mau? Oh, di atas. Jangan, nanti dimarahin Pak Kepala Sekolah kita. Di sini, mau di sini, mau lidah di sini. Nah, Aku sekolah dipecah. ya kalian jangan bercanda ya. Silakan dikerjakan yang belum. Oh ya. Coba mana lihat punyamu. Ya ini belum, ini tinggal dikurangkan. Ya. Punyamu mana? Ya hebat, bagus. Oh nurun, nggak paham. Kalau nggak paham temannya dikasih tahu ya. Batuk. Minum nggak apa-apa kalau batuk. Cindy sudah? Ya, selesaikan ya, Widya. Oke. Sama jawabannya dulu. Ya. Tidak contohnya dulu. Pintar. Putri tadi mengindeknya saya. Enggak, Bu. Enggak. Bintang satu. Kan soal ini kan tidak apa ya. Tidak apa. Kita tunggu Nanda selesai mengerjakan terlebih dahulu ya. Oh ini punya Pak Guru yang sebelumnya. Aku tinggalan ya. Bu, maksud yang jadi enggak, Bu? Ayo kita sudah membahas ini saja ya. Nanti kalian tidak bisa istirahat. Oke, untuk soal yang pertama. Operasinya adalah pembagian. Jadi kita harus benar sekali. Jadi 5 dikurangi 3, 8 dikurangi 4. Ya, ini benar. Ada yang berbeda jawabannya hari ini? Sama. Mbak Yayu beda. Iya Mbak Yayu. Sama, Bu. Sama-sama enggak kenal. Gimana? Enggak. Tidak mau bercanda. Oke, jangan bercanda ya. Kita kembali ke materi. Assalamualaikum. 2x pangkat min 7 kali y pangkat 2 dikali z pangkat 3 per x pangkat min 7 y pangkat min 4 dan z pangkat 4. Nah, ini benar sekali. Nah, kenapa kok x pangkat min 7 itu dihilangkan di sini? Ini dicoret teman-teman, anak-anak. Karena sama bilangan basisnya dan min pangkatnya sama. Jadi kita tinggal mencoret. Benar sekali. Nah, diperoleh ini. Nah, dari pekerjaannya Dewi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Sudah. Sekali lagi diingat ya, untuk operasi pembagian maka kita harus mengurangi pangkatnya. Oke, benar. Nah, ini adalah menyelesaikan ya ini. Ya. Nah, kita memiliki 8 ini kan masih bukan, kita rubah menjadi bentuk pangkat. Jadi nih, kita rubah menjadi bentuk pangkat. Kemudian jika pangkatnya dan pangkat yang dipangkatkan itu sama, kita tinggal mencoret seperti ini. Jadi kita tinggal mempunyai satu pangkat di sini. Ini 2. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Ya, ini sudah benar. Hebat, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, selanjutnya, sebelum itu ada yang ingin ditanyakan terkait contoh soal atau penerapan sifat-sifat ke dalam soal? Belum. Oke, kalau begitu kita ke penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eksponen ini
bisa digunakan di berbagai bidang yang ada pada kehidupan kita. Nah, eksponen digunakan pada bidang biologi untuk menghitung pertumbuhan suatu bakteri. Di sini ada yang suka mata pelajaran biologi IPA. Nanda suka Materi tertentu. Oh begitu. Nah, untuk Nanda karena suka materi IPA, mata pelajaran IPA, bisa menghitung pertumbuhan suatu bakteri ini ya. Oh tidak suka menghitung bakteri? Suka. Oh ya, dihitung pakai eksploren saja ya. Nah, untuk penerapannya yang kedua yaitu digunakan untuk menghitung pertumbuhan bunga majemuk dalam perbankan. Nah, nantinya kalian akan menggunakan materi eksploren ini dalam pertemuan selanjutnya yaitu terkait bunga majemuk. Kemudian eksponen juga digunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk dalam jangka tertentu. Yang suka sensus penduduk bisa menghitung dengan eksponen. Kemudian eksponen digunakan untuk menggambarkan kekuatan dan energi dalam fisika serta reaksi kimia dalam ilmu kimia. Nah, Nanda jika menyukai mata pelajaran IPA bisa menggunakan eksponen ini ya. Banyak sekali penerapannya dalam mata pelajaran IPA pun. Nah, selanjutnya digunakan untuk menggambarkan skala dan pengukuran yang sangat kecil atau luas. Dan yang terakhir digunakan untuk menggambarkan daya dan perhitungan daya listrik pada perangkat elektronik. Nah, di sini ada yang suka main-main elektronik. Takut kesetrum. Takut kesetrum. Iya, Elektronik Putri. Ya, Putri suka ngerakit-rakit apa? Ternyata begitu ya Putri. Cuan. Oke, mari kita mengingat materi yang telah dipelajari hari ini. Masih ada yang ingat apa itu eksponen? Bilangan berpangkat. Definisinya? Bilangan berpangkat adalah Perkalian berulang. ya, bisa disebut seperti itu. Oke. Kemudian ada berapa macam sifat eksponen? 2. Apa saja? Pangkat sebenarnya dan pangkat sebenarnya. Oke, coba kamu sebutkan satu sifat eksponen. Apakah satu sama dengan A? Ya. Siti? Ya, Dewi? A per B kali M dipangkat M kali N. Gimana bisa diulangi? Salah, Bu. Tidak apa-apa. Gimana tadi? A per B. A pangkat M dipangkatkan oh yang per A per B pangkat Kan 1 per N. tidak dipangkatkan M. Nah, sudah. Ayo, siapa lagi? Pangkat 0 sama dengan 1. Nah, benar. Siapa lagi yang masih ingat sifat eksponen tadi yang sudah kita pelajari? Ya, Nanda. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Nah, benar. Siapa lagi yang masih ingat? Itu Ya, Maul? A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min M. Nah, oke. Setelah itu, penerapan eksponen dalam kehidupan sehari-hari. Coba sebutkan yang masih ingat. Ya, Biologi. Apa Menghitung bakteri. betul. Mau Lida tadi? Menghitung bunga majemuk. Benar. Jaya. Apa lagi? Skala, Bu. Skala, betul. Penduduk. Benar sekali. Jadi penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak ya. Iya, Bu. Oke, sudah sampai di penghujung ya. Ya, Bu. Nah, sebenarnya hari ini ada kalian memiliki tugas ya
Namun karena materinya sudah selesai dan waktunya juga sudah hampir habis, jadi minggu depan kita akan diskusi terkait, saya akan berikan LKPD kepada kalian dan kalian akan mendiskusikan terkait itu. Jadi kalian di rumah jangan lupa belajar dan jangan lupa minggu depan masuk untuk itu. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua. Sama-sama. Ketua kelas boleh dipimpin berdoa sebelum kita pulang. Siap, Kak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jangan lupa apa yang telah Ibu sampaikan tadi dan jangan lupa belajar karena minggu depan kita akan diskusi. Oke, dan jaga kesehatan kalian. Iya, Bu. Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua dan bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari. Baik, Bu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kalian bisa istirahat.